Shalom kasih Kristus. Hari ini kita harus semangat dan tetap semangat. Harapan dan doa saya, Tuhan senantiasa mengalirkan nutrisi-nutrisi rohani bagi kita semua. Mari tetap melekat dalam Tuhan melalui renungan hari ini, agar firman Tuhan membawa kita memiliki kesadaran dan tetap berjaga-jaga menghadapi jebakan iblis. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang begitu indah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan waktu dan kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus membawa kehidupan kami semakin disadarkan betapa pentingnya firman dalam kami menjalani hidup ini, Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kesadaran, terdapat dalam kitab Filipi 1 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala. Demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Kekasih Kristus, ayat ini adalah ungkapan isi hati Paulus saat menulis surat untuk jemaat di Filipi waktu ia di penjara. Paulus menyampaikan bahwa peristiwa yang menimpa dirinya di penjara justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Paulus mengajak kepada jemaat Filipi untuk memiliki kesadaran di mana kebanyakan dari mereka telah beroleh kepercayaan pada Tuhan karena pembicaraan Paulus. Maksud Paulus dari ayat ini agar jemaat Filipi memiliki kesadaran diri agar tidak merasa malu bila menderita karena memberitakan Kristus. Bagaimana dengan kita? Pernahkah mengalami perasaan malu? Saya pikir setiap kita pernah mengalami peristiwa yang memalukan dalam hidupnya. Bila yang memalukan itu hal yang kecil, biasanya tidak terlalu diingat atau berbekas. Tetapi bila membuat malu pada peristiwa yang cukup istimewa atau penting, itu dapat membuat perasaan malu tersebut sulit hilang dari pikiran kita. Berbicara soal perasaan, setiap orang dalam menyikapinya antara satu dengan lainnya memang berbeda. Ada orang yang menganggap bagi dirinya itu persoalan yang kecil, bukan sesuatu yang memalukan. Tetapi bagi orang lain, mungkin itu sesuatu yang membuat orang lain merasa sangat malu. Perasaan malu memang persoalan pribadi, di mana kesadaran antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain berbeda. Kekasih Kristus, sesungguhnya berbicara tentang kesadaran seringkali disinggung di dalam Alkitab, entah di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Pertanyaannya, apakah teguran dan peringatan yang diberikan membuat diri yang ditegur atau diperingatkan sadar atau tidak? Kita tahu bahwa Tuhan seringkali memberikan peringatan kepada umatnya agar sadar akan perbuatan yang mereka lakukan bila hal yang dilakukannya melanggar kehendak Tuhan atau sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bila kekasih Kristus cermati peringatan Tuhan ini yang mengarah agar umatnya waspada, berjaga-jaga, sadar, bukankah sesuatu yang penting? Hal ini penting karena Tuhan menghendaki umatnya untuk memahami kesadaran diri agar kerohanian mereka bertumbuh dan dalam mengiring Tuhan memiliki keseriusan. Kesadaran diri yaitu kemampuan mengenali perasaan dan merasakan. Hal ini tergambarkan dengan mampunya seseorang dalam menggambarkan kekuatan, kelemahan, pikiran, keyakinan, motivasi, dan emosi yang dimiliki. Kesadaran diri ini memungkinkan seseorang dapat merasakan dan memahami orang lain. Bagaimana orang lain memandang kita, memandang sikap dan tanggapan kita. Penting sekali untuk kita serius dalam mengiring Tuhan, karena Tuhan telah memberikan kemampuan untuk mengenali diri kita, di antaranya kemampuan menyampaikan secara jelas pikiran dan perasaan seseorang, membela diri dan mempertahankan pendapat, kemampuan untuk mengarahkan dan mandiri, kemampuan untuk mengenali kekuatan dan kelemahan orang lain dan memiliki penghargaan diri, serta kemampuan mewujudkan potensi yang ada. Kasih Kristus, Paulus secara tidak langsung ia mengajak kita untuk memiliki kesadaran diri, memiliki keseriusan dalam mengiring Tuhan. Jika kita tidak memuliakan Kristus sepenuhnya, patutlah kita merasa malu.
Tuhan telah menebus kita dari hamba dosa, dari kutuk, dari hukuman kekal. Dan itu semua bukan hasil dari usaha kita, melainkan Tuhan. Maka sudah seharusnya kita selalu memuliakan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, baik oleh hidup kita maupun oleh mati kita. Sekarang, apa yang sudah kita lakukan dalam hidup? Sudahkah kita memiliki kesadaran segala yang kita miliki adalah milik Tuhan, bukan untuk memuliakan diri kita, tetapi memuliakan Tuhan? Mari kita cek kembali hidup kita. Seberapa besar menempatkan keinginan diri sendiri dibandingkan keinginan Tuhan? Semua pertanyaan ini hanya dapat dijawab oleh setiap kita secara pribadi. Jadi, miliki kesadaran karena Tuhan telah melakukan banyak hal bagi kita. Mari mengingat akan bahaya jebakan iblis, hendaknya kita serius ikut Tuhan. Amsal 14 ayat 8 mengatakan, mengerti jalannya sendiri adalah hikmat orang cerdik, tetapi orang bebal ditipu oleh kebodohannya. Kasih Kristus, jadikan hidup kita untuk lebih bermakna. Membangun pribadi bermakna dimulai dari pribadi kita. Kita berdoa, Bapa yang baik, kami naikkan syukur kepadamu Bapa. Engkau kembali mengajarkan kami lewat renungan hari ini, agar kami terus dibawa dalam kehidupan iman percaya kami untuk memiliki kesadaran bahwa Tuhan telah menebus kami. Tuhan telah membawa kami, membuat hidup kami berubah dari hidup dalam hamba dosa, dari kutuk, bahkan dari hukuman kekal. Tuhan angkat, Tuhan bebaskan. Kami sekarang menjadi manusia baru. Biarlah Tuhan, kami sadar untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh kesadaran, kesungguhan dan keseriusan di dalam mengiring Engkau, supaya kami tidak masuk dalam perangkap dan jebakan-jebakan iblis yang membahayakan iman dan percaya kami Tuhan. Biarlah kerohanian kami tetap terus memiliki satu kerohanian yang bertumbuh di dalam Engkau. Dan ini doa kami. Kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus. Amin. Kasih Kristus, mari kita kedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih yang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like dan subscribe.